Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama Vice President Samuel Sekuritas Muhammad Al-Fatih. Selamat pagi Pak Fatih. Selamat pagi. Sehat Pak? Ya, sehat. Kemarin sepanjang hari hijau terus ya kita lihat IHSG, tapi kemudian ditutup di zona merah. Apa yang terjadi Pak? Ya, sebenarnya sih berita-beritanya sih bagus ya. Jadi seperti neraca perdagangan kita yang di luar ekspektasi tapi positif ya. Itu ada kenaikan. Ini baik regional maupun global ya? Ya, dan jadi mungkin lebih ke profit taking aja gitu. Karena beberapa bank kan sudah di level-level atas ya kemarin itu, sehingga di sesi-sesi terakhir itu ada ya aksi profit taking. Profit taking, itu, ya. Murni profit taking. Saya rasa seperti itu. Dan apakah akan berlanjut sampai hari ini? Kalau kita lihat pagi ini kan udah mulai naik lagi, jadi saya memang percaya dengan berita-berita seperti rupiah yang kemudian menguat, suku bunga yang akan turun, dan juga data perdagangan kita yang baik gitu ya. Jadi saya rasa sih akan positif ya. Apakah itu juga kaitannya dengan hari ini akan ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia? Termasuk ya penurunan suku bunga. Prediksi Anda terkait suku bunga? Ekspektasi dari Samuel itu akan turun ya, 25 basis point. Berapa? 25 basis point. 25 basis point. Wow, apakah ini memang sudah sesuai prediksi dari para investor juga sudah menunggu-nunggu? Saya rasa sih ekspektasinya seperti itu ya. Baik, apa saja yang bisa mempengaruhi IHSG pada hari ini? Sentimen positif kita lihat, perkembangan vaksin juga terus ditemukan, dikembangkan, itu membawa angin segar untuk IHSG. Ya. Tapi secara kumulatif dari global misalnya, apa sentimen yang kira-kira akan mengerek IHSG bisa jatuh ke zona merah hari ini? Ya, saya rasa saya cenderung melihatnya positif ya, terutama juga karena banyak stimulus dari berbagai negara, karena semua kan nggak mau ekonominya juga hancur gitu ya. Memang kalau kita lihat agak long term akan ada penurunan ya, karena kan kita 3 bulan kemarin tidak ada pergerakan sama sekali ya ekonominya. Tetapi untuk sentimen-sentimen jangka pendek ini saya rasa sih akan positif ya. Hanya mungkin nanti kalau misalnya sinyal dari BI-nya tidak sesuai dengan ekspektasi, barangkali itu akan turun, tapi kemungkinan tidak 25 basis point. Ya misalnya, atau malah tidak jadi diturunkan gitu. Atau ya. malah tidak jadi diturunkan, masih ada kemungkinan itu? Ya, kemungkinannya sangat kecil ya, sangat kecil. Baik. Terkait dengan ekonomi Singapura yang minus 41% pada kuartal 2 ini, apakah ini juga akan berpengaruh pada IHSG? Sebesar apa pengaruhnya? Ya, kalau kita sih nggak terlalu banyak ya, dengan maksudnya tidak terlalu inline ya. Yang kita tuh lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi perdagangan China, karena kan dia gerbong ya untuk di Asia sekarang ini. Dan apa namanya, dengan berbagai stimulus itu komoditas kelihatannya mulai bergerak naik ya. Dan buat kita komoditas itu penting gitu ya, bahwa tadi Singapura negatif, barangkali investor yang dari Singapura barangkali akan kalau misalnya itu berpengaruh ya dia akan menarik dananya. Tapi saya rasa dana itu kan banyaknya juga dari global ya, jadi pengaruh itu mungkin tidak signifikan barangkali. Anda melihat untuk sektor telekomunikasi apakah bisa sudah mulai dimainkan di sini? Sektor telekomunikasi diuntungkan juga dengan rupiah yang relatif stabil gini ya, karena kan dari beberapa bulan yang lalu sempat tinggi ya 16.000, sekarang kan relatif di 14.000 13.500. Ya untuk telekomunikasi lebih diuntungkan lah ya, karena kan mereka barang-barangnya lebih banyak, barang modalnya ya. Baik, Anda melihat pekan ini IHSG akan bertahan di level 5.000? Saya rasa antara 5.000, 5.200 itu masih akan bertahan. Masih optimis, masih bagus ya Pak? Untuk rekomendasi sendiri untuk saham jangka pendek? Saya rasa saham-saham komoditas ya, seperti Inco, Medco, Ali itu kelihatannya cukup menarik ya untuk di awal-awal. Dan kemudian yang sensitif terhadap suku bunga ya, seperti bank ya, kita lihat BCA sih masih tetap yang paling kuat lah ya. Masih Anda rekomendasikan, tapi bukankah sektor keuangan termasuk juga consumers, industri dasar itu yang mengerek IHSG kemarin menjadi merah? Betul. Ya memang kan dari hari ke hari itu kan berubah terus ya sektornya. Tapi saat ini sentimen yang cukup kuat itu kan kenaikan harga komoditas dan juga potensi penurunan suku bunga ya. Oke. Untuk properti Pak? Ya.
Properti saya lihat juga kalau penurunan suku bunga itu relatif positif, tapi memang apa namanya daya beli ini yang mungkin perlu waktu. Jadi ya mungkin yang apa namanya aksi korporasi dengan dividen dan sebagainya ya. Kalau saya lihat yang cukup menarik mungkin CTRA sama Demas ya. Dua itu saja yang Anda rekomendasikan? Yang saya lihat tadi. Ya. Baik, untuk sektor rumah sakit, kita masih di tengah pandemi yang kita berharapnya segera berakhir, tapi untuk Indonesia sendiri kan kita puncak pertamanya pun belum terlihat begitu. Sejauh apa prospektusnya untuk rumah sakit? Saya belum melihat chartnya yang kemarin, tapi beberapa waktu yang lalu saya lihat sih masih kurang baik ya chartnya. Termasuk untuk farmasi, Pak? Kalau farmasi mungkin kayak Kalbe itu mungkin menarik juga ya Kalbe. Tapi kalau rumah sakit ya kita lihat juga bahwa orang takut juga ke rumah sakit gitu ya. Jadi hanya sakit-sakit yang memang benar-benar memaksa mereka harus ke rumah sakit baru ke rumah sakit. Kalau enggak mungkin dengan aplikasi atau ya artinya mereka masih menghindari rumah sakit gitu ya. Tadi untuk jangka pendek rekomendasi saham. Sekarang untuk yang jangka panjang apa saja yang Anda rekomendasikan? Kalau jangka panjang sih dengan apa namanya stimulus yang ada itu yang pertama pasti perbankan gitu ya, karena yang dibantu duluan sih perbankan gitu ya, dan mungkin yang juga kita perlu cermati adalah saham-saham pemerintah ya, plat merah, karena untuk mendorong ekonomi maka kan itu sudah disiapkan banyak dana ya untuk itu, dan pertama tentunya akan lari lewat plat merah gitu ya, dan beberapa sektor kan memang apa namanya efeknya itu cukup besar ya, seperti itu. Kalau kita lihat ini di bursa, tadi kita lihat di papan bursa masih terus hijau. Kemarin juga kita lihat sampai siang sore pun masih hijau sebelum penutupan merah begitu. Apakah Anda melihat ini akan masih terus berlangsung profit takingnya sehingga IHSG masih akan ditutup di zona merah untuk hari ini sama seperti kemarin? Ya, saya rasa sih levelnya tadi ya 5.000 tuh support ya jangka menengahnya, dan resistance-nya di sekitar 5.200 ya. Jadi kita tinggal lihat aja kalau udah dekat-dekat 5.200 ya hati-hati gitu ya, dan ketika hati-hati itu maksudnya jangan transaksi dulu ya. Kurangi porsinya, mungkin jangan beli dulu kalau belum punya gitu ya. Dan sekarang kan sudah hampir 5.100 ya, jadi ini tinggal upside-nya tinggal ya 5.200 lah untuk mungkin beberapa hari ini. Tapi yang jelas sentimen positif itu masih ada, terus terjadi regional global, itu yang kita harapkan terus Pak. Pak Fatih, terima kasih telah bersama kami pagi ini.